memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi doktor Saudara Ais Hadisyah dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Ais Hadisyah saya nyatakan dibuka. Selanjutnya kepada Saudara Permendos, saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan kondisi kesehatan saudara pada hari ini. Oleh karena berdasarkan peraturan akademik Universitas Muslim Indonesia, yang tentu peraturan akademik juga diberi daun dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan pemerintah, bahwa yang dapat mengikuti seluruh tahapan ujian hanyalah mereka yang berada dalam kondisi kesehatan secara fisik dan mental dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, saya mengkonfirmasi kepada Saudara Permendos, apakah saat ini saudara dalam kondisi kesehatan secara fisik dan mental dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya persilahkan kepada tim promotor yang terpelajar pada Profesor Dr. Akil Hussein SMH untuk memperkenalkan Permendos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Sudirman Rahman SHMH selaku Ketua Sidang Rektor Universitas Muslim Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, dan terkhusus Saudara Permendos H.A.S. Haidir-Syam SIP MH, perkenankan saya selaku tim promotor memperkenalkan Permendos. Nama H.A.S. Haidir-Syam SIP MH, latar belakang pendidikan TK Raudatul Aftal Depak Maros 1981-1983, SD Negeri 1 Maros 1983-1989, Madrasah Sanawiyah Imam Putra 1999 tamat, SMP Negeri 2 Maros tamat 1992, SMA Negeri 1 Maros tamat tahun 1995,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, tamat 2001. Magister Ilmu Hukum, program studi Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia, tamat 2018. Ini sementara dalam proses studi terakhir magister doktor, mahasiswa program doktor ilmu hukum, program pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Ini kalau saya katakan secara keseluruhan bisa 1 jam ini. Pengalaman kerja, koordinator kegiatan pendekatan penyuluhan dengan target wanita tani dalam rangka memperkuat kelompok wanita tani untuk mempromosikan usaha peningkatan pendapatan di desa Borekamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Mitra lokal perform project di Kabupaten Maros. Sekretaris kegiatan perencanaan model penyuluhan pertanian terpadu di desa Senting Gajah, Kecamatan Tompopulu, Kabupaten Maros. Tim survei kepuasan petani di Kabupaten Maros. Tim sosialisasi pembuatan dokumen 14 desa Kabupaten Maros dan seterusnya. Ini banyak sekali, tidak baca secara keseluruhan. Terakhir karya beliau atau karya Cornelius adalah telah dipublikasikan pada jurnal internasional Teringes Scopus Q2. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Dan selanjutnya kepada Saudara Prof. Sebelum saya mempersilakan para tim pengemudi, para penjaga untuk mengajukan segala-segala, maka saya persilakan terlebih dahulu kepada Saudara Prof. untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya. Untuk itu saudara diberi waktu paling lama 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang terhormat Maha Guru dan yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman SHMH, selaku promotor yang juga Rektor Universitas Muslim Indonesia dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Yang saya cintai dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan disertasi saya pada promosi doktor Universitas Muslim Indonesia pada kesempatan kali ini. Pada saat ini saya mengambil disertasi dengan judul Hakikat Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Maros. Latar belakang. Latar belakang pemerintahan ini didasarkan bahwa kita sebagai negara demokrasi, di mana demokrasi perwakilan
dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan, termasuk penyelenggaraan pemerintah, selalu melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan publik melalui perwakilan-perwakilan kita semua yang duduk baik dalam badan perwakilan rakyat baik pusat maupun daerah. Dan dasar demokrasi adalah rakyat yang bisa menentukan nasibnya dan tidak hanya puncak pada pemerintah pusat, melainkan juga pada pemerintah desa, daerah, kota dan desa, di mana setiap rakyat mendapat otonomi ataupun tugas pemerintah. Ini saya kutip dari Muhammad Hatta dalam Andi Pangeran. Kemudian latar belakang berikutnya adalah persoalan otonomi daerah. Adalah di mana daerah memberi kewenangan dan mengatur semua urusan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah, kebijakan pembangunan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah ini diperlakukan sehingga pemerintah daerah harus mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangan daerah, mensejahterakan dan menyerap dengan memenuhi harapan-harapan dari masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, merupakan mitra kepala daerah dalam merumuskan semua kebijakan untuk menjelaskan roda pemerintahan di daerah. Keduanya merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang memiliki kewenangan untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan membentuk peraturan daerah yang salah satunya adalah Perda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan negara modern. Perubahan tersebut juga adalah peta pemerintahan secara keseluruhan di Indonesia, termasuk pengawasan daerah yang berimplikasi pada perubahan pengawasan terhadap anggaran daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah ini membawa konsekuensi diperlukannya penyelesaian tata kelembagaan serta pola hubungan antara lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan di daerah. Pengawasan merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DPRD merupakan lembaga legislatif tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. DPRD merupakan mitra kepala daerah dalam merumuskan semua kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Keduanya merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan dengan kewenangan untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan membentuk peraturan daerah, salah satunya Perda APBD. Dalam hal pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Untuk mewujudkan fungsi pengawasan tersebut, DPRD mengupayakan perannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah. Terdapat 3 sendi sebagai pilar penyangga otonomi. Yang pertama, sharing of power, yakni pembagian kewenangan. 2, distribution of income, atau pembagian pendapatan. 3, empowering, yaitu kemandirian pemberdayaan pemerintah daerah. Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya efektivitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja kinerja dalam suatu organisasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu
anggaran, dan sarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat, yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan Dewan terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan, agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah. Fungsi DPRD di bidang pengawasan anggaran ini banyak disoroti oleh masyarakat maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat, bahwa kinerja DPRD dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan, sehingga hal ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh itu, pada kesempatan kali ini, Saudara yang Provinus, waktu 10 menit sudah berakhir. Saya kasih waktu paling lama 1 menit untuk membacakan kesimpulannya. pada kesempatan kali ini, kami merumuskan berbagai masalah, tujuan penelitian, dan berbagai landasan teori yang kami sajikan. Oleh itu, pada kesempatan kali ini, kami menyampaikan bahwa beberapa faktor pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Maros dan juga beberapa novel Saudara Provinus, langsung masuk ke kesimpulan saya. Dan pada kesempatan kali ini kami menyimpulkan yang pertama, bahwa fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Maros selalu dijalankan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Maros. Implementasi fungsi tersebut terus dilakukan oleh DPRD agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten bisa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Maros. Yang kedua, implementasi fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Maros telah dijalankan dengan maksimal. Dalam implementasi kewenangan tersebut juga sejauh ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota DPRD maupun secara kelembagaan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen kerjasama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Maros untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya. Saran kami yang kita harapkan bagaimana kita mengefektifkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Maros dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan baik, serta perlu menjadi kita perlukan pedoman pengawasan dan fungsi pengawasan yang lebih terarah. Kita juga melakukan peningkatan pengetahuan di lembaga legislatif dalam memahami berbagai program-program yang akan kita implementasikan oleh kepala daerah dan perangkatnya sebagai komitmen mereka yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat. Inilah kesimpulan saya pada kesempatan kali ini, dan terakhir saya kutip Johnson Alfonso, berpikir strategis dan komprehensif membuat kita bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif dan terintegrasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tepuk tangannya ditahan dulu, belum saatnya. Yang mata pelajar, saya persilakan yang hormat kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Hardianto Canggih, SHMH. Diberi waktu paling lama 5 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Sukarno SHMH, dari Sidang dan Rektor Universitas Indonesia, dan juga sebagai promotor. Yang saya hormati Bapak Pelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Lawli Hussein SHMH, yang selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Pelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Sarunawi SHMH, selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Pelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Kamaludin SHMH, selaku peneliti.
Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Dr. Ilham Abbas SMH dan Bu Peneliti. Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Dr. Serasa SMH dan Bu Peneliti. Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Ruslan SMH lulusan Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum lalu Penguji Eksternal. Yang saya hormati Wakil Pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ali SMH lalu Penguji Lintas Disiplin Ilmu lulusan Universitas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia. Baik, Prof. Saya membaca hasil penelitian disertasi saudara. Saya menikmati ya, dan ini adalah hal yang menarik kalau kita telah dari apa yang saudara telah kaji. Namun saya harus mendapatkan apa yang dalam hal legal ini. Saya membaca bahwa terkait dengan pengawasan APBD oleh DPRD ini adalah mengungkap bahwa terdapat adanya kendala atau hambatan yang dialami DPRD Kabupaten Maros dalam fungsi pengawasan APBD di Kabupaten Maros. Kalau saya baca bahwa saudara mengungkap adanya keterbatasan kualitas SDM, permasalahan anggaran, dan permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Dari permasalahan tersebut, pertanyaan saya ini, manakah dari permasalahan itu yang saudara Prof. anggap paling urgent? Dan bagaimana pandangan Prof. menyikapi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sehingga ke depan terhadap pengawasan APBD Kabupaten Maros itu khususnya eksternal itu menjadi pengawasan yang ideal sehingga terciptanya suatu keuangan anggaran Kabupaten Maros yang baik. Silakan Prof. Pelajar Bapak Dr. Hardianto Dagi SMH. Pertanyaannya adalah, memang kita kadang-kadang menghadapi kendala dan hambatan yang dialami oleh DPRD Kabupaten Maros dalam fungsi pengawasan APBD kita di Kabupaten Maros, yakni baik kualitas SDM, permasalahan anggaran, dan masalah-masalah teknik baik secara internal maupun eksternal. Saya melihat bahwa hal yang utama yang paling penting adalah persoalan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia di mana persoalan yang terkait keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan APBD tersebut. Oleh itu, ini menjadi penting untuk peningkatan kapasitas pengawasan kita di lapangan. Dan juga kita berharap untuk menjadi perhatian kita semua bahwa kondisi yang mendapat perhatian apabila Dewan misalnya keliru memberikan penilaian terhadap kinerja eksekutif, apalagi menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang sangat rentan dan terdapat penyelewengan. Oleh itu, secara personal background berkaitan erat dengan itu, kita perlu bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh para anggota legislatif kita, dan juga bagaimana kita bisa memerankan peran-peran baik tenaga ahli ataupun ya yang kita rekrut di DPRD yang kita miliki. Alhamdulillah, inilah harapan kita semua bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM anggota DPRD. Saat ini ya saya 12 tahun, di DPRD 13 tahun, kita melakukan namanya bimbingan teknik, ya ada BIMTEK, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita harapkan kita memahami berbagai persoalan-persoalan dan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Oleh yang penting menanamkan kesadaran dan pengetahuan yang komprehensif tentang pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan kedudukan kita sebagai anggota DPRD. Ini menurut saya sehingga kita nanti akan berorientasi dan hasilnya pengawasan kita untuk kepentingan rakyat kita. Terima kasih yang saya hormati yang amat terpelajar Dr. Hardianto Dagi SHM. Iya, terima kasih.
kasih kepada Bapak Asosiasi Profesor Dr. Mardian Canggih SMH. Sebelum saya persilahkan kepada penyangga selanjutnya, saya ingin ingatkan kepada saudara Prapendus agar dalam menjawab tidak memposisikan diri sebagai anggota DPR. Ya, karena penelitian disertasi itu adalah penelitian ilmiah dan saudara melakukan penelitian dalam kedudukan saudara sebagai mahasiswa. Jadi menjawabnya itu dalam posisi sebagai peneliti mahasiswa. Jadi itu ya. Jadi karena ini ilmiah ya. Jadi jangan-jangan terkesan bahwa Prapendus menjadi juru bicara DPRD Maros. Nah, itu. Padahal ini adalah forum ilmiah ya, forum ilmiah. Penyangga selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada yang terpelajar Bapak Asosiasi Profesor Dr. Haji Asari Rasa SMH. Diberi waktu paling lama 5 menit. Yang terhormat dan sangat kita banggakan adalah Bapak Profesor Dr. Haji Sulaiman SMH yang bertindak sebagai ketua sidang, sekaligus beliau adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Lori Hussein SMH, Bapak Profesor Dr. Haji Solina SMH sebagai tim promotor. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Kamal Hidayat SMH, Bapak Asosiasi Profesor Dr. Kamal SMH, Bapak Asosiasi Profesor Dr. Haji Tujang SMH sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SMH, penguji eksternal, Guru Besar Hasanuddin Makassar. Yang sama kita hormati, sama kita banggakan Ayahanda Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Abdi SMSI sebagai penguji lintas disiplin ilmu. Saudara AS Hairisam sebagai Prapendus. Kalau memperhatikan hasil penelitian saudara, ini yang pertama saya memberikan apresiasi dulu ya, karena tentu saja di tengah kesibukan saudara sebagai pejabat publik, toh masih menyempatkan diri untuk melakukan penelitian dengan baik dan berwujud disertasi pada pagi hari ini. Judul disertasi ini adalah terkait dengan hakikat fungsi pengawasan DPRD. Dalam teori hukum, salah satu instrumen yang paling efektif untuk melakukan pengawasan adalah instrumen hukum atau instrumen peraturan daerah, tingkat daerah. Dan itu dikuatkan oleh salah satu teori yang dikemukakan oleh Leskow tentang teori fungsi hukum, ya, atur of social control. Di dalam mengkaji persoalan fungsi legislasi atau fungsi DPRD ini sebagai salah satu dari 3 fungsi lembaga legislatif, tidak jarang terungkap secara literatur dari mana sebetulnya istilah legislatif itu. Kenapa bukan yang lain istilahnya? Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan penguatan dari hasil riset ini bahwa secara historis istilah hukum sebelum dunia mengenal kata hukum itu yang pertama kali digunakan adalah terminologi legu. Ya. Jadi sebelum ada hukum itu disebut legu. Sama ketika ilmu itu belum terpecah-pecah hanya satu istilahnya, yaitu filsafat. Nah, legu ini bermetamorfosa menjadi legi. Legutan itu dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai mendudukkan. Ya, nanti kita akan tiba pada filosofi hukumnya. Legu ini bermetamorfosa menjadi legi yang dalam aliran hukum kontemporer ada aliran lirisme hukum, ada aliran histori hukum, ada aliran identitas dan seterusnya. Nah,
Selanjutnya dari legi ini dikaji terus dan berubah menjadi legal, ya, atau kita sebut dengan legal. Lalu kemudian selanjutnya berubah menjadi law, ya, dan terakhir kita di Indonesia menyebut hukum yang ada panggilan lain beranggapan bahwa itu juga yang dari bahasa Arab yaitu hakam, atau hakim. Dalam proses metamorfose terminologi legu ini melahirkan legi tadi dalam aliran hukum kontemporer disebut dengan aliran legisme, faham legi. Salah satu substansi pahamnya adalah positivisme hukum yang kita sebut sebagai hukum positif, yaitu bahwa hukum itu bentuknya harus tertulis. Pertanyaan kita, kalau hukum itu harus tertulis, maka siapa yang harus menulis? Nah, yang harus menulis itulah yang kita sebut sebagai legislatif. Legislatif, institusi penulis atau pembentuk hukum. Di tingkat daerah kita sebut DPRD. Merujuk pada teori Charles Baron de Montesquieu, itu DPRD di daerah sebelumnya tidak tepat disebut sebagai legislatif, ya. Karena terminologi legislatif hanya dikenal dalam tingkat pusat. Ya. Oleh karena itu apa yang dikaji atau diriset oleh peneliti pada saat ini menurut saya adalah satu hal yang sangat urgen dan tentu berkontribusi besar di dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya kira itu komentar saya. Demikian dari yang saya bisa menyimakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Bapak Profesor Nasir. Dan yang terpelajar, Bapak Asisten Profesor Dr. Haji Asnaillah SMH, dan penyangga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada pengundi lintas ilmu yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SC, MSc, yang kali ini mengikuti melalui online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Rektor, yang saya hormati Pak Rektor, sekaligus Direktur Pasar Sarjana yang memimpin sidang ujian promosi doktor. Saya hormati Promotor Dr. Ode Hussein SMH, Promotor Dr. Syarifudin Nawi SMH, para pengundi Profesor Dr. Kamadijan SMH, pengundi Dr. Ilham Abbas SMH, pengundi Dr. Haji Asnaillah SMH, pengundi Dr. Hadian Begangi SMH, dan pengundi eksternal Bapak Profesor Dr. Ahmad Usman SMH, yang saya hormati dan khususnya Bapak Profesor, Pak AS Haidesam, dan semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada ujian promosi doktor Bapak AS Haidesam. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf saya tidak menggunakan bagian tugas karena sementara di Pekanbaru, tapi saya juga wajib untuk menguji Bapak Haidesam. Alhamdulillah, pertama selamat kepada Pak Haidesam atas tahap terakhir ini ujian promosi dengan penelitiannya hakikat fungsi pengawasan daerah perwakilan rakyat daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Maros. Ya, alhamdulillah karena kebetulan beliau juga adalah sebagai Bupati Kabupaten Maros. Selamat Pak Haidesam. Saya sebagai penguji kita, apakah dengan pengawasan dari DPR terhadap anggaran pendapatan belanja Kabupaten Maros ini itu bisa mempengaruhi ya atau mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Yang kedua, pengawasan yang bagus itu adalah
ya untuk melakukan controlling sehingga pemasangan bisa terkait langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata pelajar Profesor Dr. Haji Mansur Hamdi SMSI sebagai penguji lintas ilmu, kami sampaikan di hasil penelitian kami menemukan bahwa dengan pengawasan yang sebaik-baiknya, dengan pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Karena kita harapkan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana, program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diawasi oleh DPRD, dan ketika ada hal penyimpangan ataupun ada kekurangan, ini bisa diingatkan oleh DPRD sehingga bisa misalnya mengurangi kerugian-kerugian anggaran kita, bisa menghemat dan bisa lebih baik lagi. Apalagi yang paling utama adalah bagaimana kita mendorong supaya masyarakat dan hasil program itu bersentuhan langsung untuk kepentingan masyarakat. Dan ketika bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, saya yakin dan kita temukan ayahanda bahwa di sini pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat. Ini hasil temuan disertasi saya, dan memang pengawasan melekat dan self controlling itu harus kita lakukan. Selain itu juga kembali kami sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa sistem pengawasan kita ini yang harus lebih baik ke depannya, dan insya Allah di temuan kami untuk DPRD Kabupaten Maros ini sudah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan secara baik, dan sisa bagaimana kami mengusulkan supaya nanti ada namanya pengawasan, di mana secara administrasi pengawasan itu bisa ditulis dan dicatat dengan baik dan bisa langsung direspon dengan baik oleh pemerintah daerah, sehingga aksi nyata konkret dari hasil pengawasan kita bisa dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih. Satu bentuk digital untuk controlling pengawasan baik digital. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjaga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Syahrudin SIH. Diberi waktu penjelasan Profesor Dr. Haji Syahrudin SIH yang juga sebagai rektor dan direktur Persatuan Yakuni, Bapak Profesor Dr. Haji Hussein SIH sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. H.M. Muhammad Puja sebagai penguji, Asosiat Profesor Dr. Imam Abbas sebagai penguji, Asosiat Profesor Dr. Haji Lestari Rasek SIH sebagai penguji, Asosiat Profesor Dr. Haji Yagi SIH sebagai penguji, Bapak Profesor Dr. Ahmad Kuslan SIH sebagai penguji eksternal dari Universitas Unhas, dan yang kita banggakan melihatkan Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Hamdi SMSI sebagai penguji lintas ilmu. Dan saudara Profesor yang saya hormati dan seluruh hadirin sekalian yang saya banggakan. Saya adalah salah satu bagian dari tim promotor, ya. Dan saya dengan saudara Profesor tidak asing lagi. Hampir setiap saat berkomunikasi bagaimana merancang sebuah disertasi yang begitu bagus dan mengkaji sebuah topik yang memang sangat aktual di masa ini. Tidak dapat kita ingkari bahwa persoalan controlling function oleh anggota DPRD itu adalah masalah yang sangat urgent sekali. Ya, apabila controlling function ini terabaikan, maka itu bisa berdampak kepada terjadinya deviasi-deviasi penyimpangan-penyimpangan di dalam anggaran DPRD. Sebagai promotor, saya amati tadi saudara Profesor luar biasa memberikan jawaban-jawaban, ya, dan kami sebagai promotor ini selalu was-was sebenarnya. Apakah tidak punya potensi yang kita jagokan kali ini, ya, mampu memberikan
komentar dan jawaban-jawaban yang sangat ilmiah. Kalau saya andaikan kami tim promotor ini seperti promotor tinggi, ya, yaitu Donkey misalnya yang memastikan besok tampil dalam sebuah event tinggi dunia sekarang internasional. Sehingga kami was-was, mudah-mudahan saja orang kaya memastikan ini bisa sukses. Dan luar biasa sekali jawaban-jawaban yang diberikan, bahkan tadi berkali-kali ditegur oleh ketua sidang karena masih segera amunisi yang dimiliki oleh provinsi diberikan oleh pedagang namun dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu kami sebagai tim promotor merasa puas, mudah-mudahan dalam sekian menit ke depan rangkaian promosikan ini yaitu Pak AS Haidusam bisa meraih gelar. Saya kira itulah komentar kami sebagai bagian tim promotor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Sofrina Yusena, dan alhamdulillah mendengar suara Profesor Rudina ini, alhamdulillah kelihatannya sudah sehat, Prof, ya. Ya. Belum sempat ke rumah sakit, Prof, insya Allah saya akan teman-teman untuk menengok Prof. Semoga perkembangannya semakin baik, Prof. Insya Allah saya terus. Amin, Prof. Terima kasih banyak. Baik. Penyanyi selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada yang terpelajar Bapak Sosek Profesor Dr. Ilham Abbas SHMH. Diberi waktu paling lama 5 menit. Yang saya hormati dan menghormati pimpinan sidang, yang saya hormati dan terpelajar, tim promotor dan promotor, yang saya hormati dan terpelajar, penguji eksternal dan penguji lintas disiplin ilmu, yang tentu saya banggakan saudara Profesor yang saya hormati dan saya banggakan pada undangan dan tamu yang hadir pada saat ini. Baik kepada saudara Profesor, ya mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu karena waktunya sangat singkat. Ya, terkait dengan tentang fungsi daripada pengawasan PPRD. Dalam salah satu hasil temuan dalam penelitian saudara Profesor, di situ dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD, ya, DPRD dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, yaitu lebih terfokus saja daripada aspek prosedural saja. Ya, apakah ini ya saya tidak apakah ini karena saudara Profesor juga adalah mantan ketua DPRD kemudian menjadi eksekutif sebagai eksekutif sehingga ya masih sebagian besar temannya masih di DPRD sehingga ya aspek pengawasan ini tidak berjalan sebagaimana idealnya. Saya hanya mempertegas kira-kira bagaimana pandangan saudara Profesor terkait dengan pengawasannya ideal ini yang bagaimana? Silakan. Kita ini berharap kita tidak melihat aspek prosedural saja, karena di disertasi saya menemukan bahwa sebenarnya implementasi fungsi pengawasan itu menjadi memang kewenangan dari DPRD Maros yang telah dijalankan secara maksimal oleh DPRD Maros. Tetapi harapan kita bahwa pengawasan secara prosedural ini bisa mewujudkan dan menjamin akuntabilitas dan juga transparansi yang terjadi di pengawasan kita. Oleh itu,
untuk menguji akuntabilitas dan transparansi tersebut, maka perlu kita juga melibatkan dan bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam membantu dan memberikan informasi yang akurat dan up to date terhadap apa yang terjadi atau program yang akan dilaksanakan di pemerintah tersebut. Oleh itu, kita sangat berharap memang bahwa pengawasan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, check and balance bisa terjadi, dan bagaimana DPRD juga melibatkan masyarakat sebagai stakeholder dan semua pihak dalam membantu melihat apa yang menjadi program ini. Karena kenapa? Karena yang kita awasi adalah APBD. APBD itu adalah anggaran pendapatan belanja daerah yang paling utama adalah APBD kita harus pro terhadap masyarakat miskin, pro public, pro terhadap masyarakat, dan pro gender. Dia pro terhadap kepentingan dan kesetaraan semuanya. Inilah harapan kita semua, sehingga saya betul yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Pak Dr. Ilham Abbasem, SHMA, kita temukan bahwa kita berharap pengawasan itu tidak secara prosedural saja, tetapi bagaimana pengawasan ini bisa juga melibatkan semua pihak. Dan ya, kita tahu semua pihak itu bukan berarti kita melibatkan semuanya yang tidak punya data yang akurat, tetapi kita harapkan mempunyai data yang akurat dan prosedural sehingga bisa membantu pengawasan kita ke depannya di DPRD. Terima kasih. Terima kasih, saya kira. Terima kasih kepada yang belajar, Bapak Asosiasi Profesor Dr. Ilham Abbasem SHMA. Dan penyangga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. HM Kamal Hijaz SHMA. Diberi waktu paling lama 5 menit. Bagi wabarakatuh, yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan sidang dan juga sekaligus selaku promotor dan juga direktur program pasca sarjana dan rektor Universitas Muslim Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Sudirman SHMA. Yang saya banggakan promotor Bapak Profesor Dr. Haji Lauli Hussein SHMA dan Bapak Profesor Dr. Haji Syahruddin Ali SHMA. Tim penilai Bapak Asosiat Profesor Dr. Ilham Abbasem SHMA, Asosiat Profesor Dr. Haji Asqari Lasantri SHMA, Asosiat Profesor Dr. Hardian Tejali SHMA, Guru eksternal sahabat saya Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Ustaz SHMA, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Universitas Ayahanda Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ali SMSI, yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Bumi. Hadirin dan hadirat saudara Promovikus. Pertama-tama saya perlu sampaikan kepada Promovikus bahwa saya mengapresiasi apa yang Promovikus tulis dalam sebuah naskah akademik disertasi tentang hakikat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah di Kabupaten Maros. Yang perlu saya ingin sampaikan kepada Promovikus bahwa kalau kita berbicara tentang pengawasan, utamanya pengawasan APBD di hampir semua kabupaten, ini juga kelihatannya belum terlalu optimal soal pengawasannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD yang ada di kabupaten perlu ada semacam terobosan agar supaya pengawasan anggaran itu betul-betul bisa diawasi. Kita tahu bahwa ke depan sebenarnya ada role model yang perlu diterapkan dalam sistem pengawasan APBD yang ada di kabupaten. Salah satunya itu adalah pengawasan melalui IT. Ya.
lewat kawasan ini saya pikir itu gampang kita mengontrol sudah sampai sejauh mana anggaran yang sudah ditetapkan oleh DPR dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Maros itu betul-betul kena sasaran. Sebab tidak semua juga anggaran yang selama ini itu bisa masuk kepada sasaran yang diinginkan. Saya minta tanggapan saudara Prof. bahwa dengan menggunakan IT, informasi teknologi yang ada saat sekarang ini, bagaimana tanggapan Anda selaku orang yang meneliti tentang persoalan pengawasan anggaran ini? Silakan Prof. Ya, tadi memang ditanyakan tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang terjadi di masyarakat kita. Di disertasi saya bahwa memang salah satu novelty temuan yang kita harapkan ke depan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan peran DPRD dalam menjalankan fungsinya adalah bagaimana DPRD bisa memanfaatkan teknologi dan informasi itu. Ya, sehingga kami menawarkan adanya namanya e-pengawasan. E-pengawasan di disertasi kami ini sudah kami tuliskan. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi hal utama mungkin saya bacakan bahwa di dalam tersebut kita harapkan e-pengawasan itu bisa berlangsung. Yang pertama, kita dapatkan informasi tahapan dari pelaksanaan tersebut. Ya, pembahasan kebijakan anggaran dapat diakses dengan mudah. Kemudian tersedianya dokumen dalam pengawasan tersebut dan semuanya tercatat dengan rapi. Sehingga pendamping, misalnya kalau kita turun di lapangan, ya kalau kami mengamati DPRD dulu turun di lapangan, dia ada pendamping dari staf jajaran DPRD. Inilah yang menginput dan langsung mencatat apa temuan di lapangan, sehingga ketika kita memanfaatkan teknologi itu maka bisa langsung disampaikan kepada pengambil kebijakan bersama, yakni eksekutif. Ya, karena kadang-kala ini adalah kendala teknis di lapangan. Ya, yang menemani, yang kita mau temui, itu misalnya kita mau temukan di lapangan, ternyata yang kita temukan bukan orang yang ahli atau orang yang tahu secara betul apa yang harus kita awasi. Misalnya dalam persoalan pembangunan. Oleh itu ketika dia tercatat rapi dalam temuan-temuan kita di dokumen tersebut, ya kita harapkan informasi dari hasil laporan itu bisa secara tertulis dan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ini temuan kami di tesis kami yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kamal Ridha SMH, sehingga kami menawarkan ke depan, ya semoga ini bisa juga diimplementasikan bagaimana pengawasan DPRD ini bisa juga dilakukan. Apalagi kondisi saat ini, ya kita semua ya kembali karena kondisi COVID-19 kita akhirnya kita menghasilkan ya aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan pengawasan kita. Terima kasih. Yang terbaik Profesor Dr. KM Kamal Ridha SMH. Dan penjaga selanjutnya dipersilakan dengan hormat kepada Ketua Senat yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHM. Diberi waktu paling lama 5 menit, paling lama 7 menit. Terima kasih. Yang pertama saya mengapresiasi disertasinya karena menerangkan hal-hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan khususnya pemerintahan daerah. Di dalam suatu disertasi memang mesti ada latar belakang, ada teori-teori, ada mengkaji hal-hal yang bersifat mendasar ya. Hakikat seperti hidupnya hakikat pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan daerah Kabupaten Maros. Seperti diketahui bahwa negara kita ini atau Indonesia sebagai negara kesatuan di mana wilayahnya itu terdiri atas provinsi dan provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerah sendiri yang diatur dengan Undang-Undang 3 tahun 2014 dan dalam lembaga pemerintahan daerah
kepada kepala daerah yang terkenal dengan pemerintah daerah dan ada DPT. Nah, di dalam disertasi digunakan teori-teori dan itu sudah ada teorinya yang digunakan dalam teori Webber tentang fungsi negara. Tugas 4 yang ada fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi stabilisasi, dan fungsi interperiode. Nah, itulah fungsi pengawasan khususnya dijadikan sebagai grand teori setidaknya. Lalu ada teori-teori yang lebih kecil lagi. Itu ada teori hukum administrasi yang berkaitan dengan pengawasan preventif dan represif. Tadi sudah diungkapkan juga bahwa memang ada masalah bahwa pelaksanaan pengawasan ini ada kendala dan sebagainya. Salah satunya adalah pendidikan soal SD-nya, karena saja SD ini kan terkait dengan syarat-syarat anggota DPR untuk menjadi anggota DPR yang diatur dalam undang-undang pemilu, sehingga ada hal-hal di situ dengan aturan. Nah, karena waktu saya menanyakan juga pertanyaan orang Indonesia, jadi sekaligus saya jawab. Di dalam pelaksanaan pengawasan atau fungsi DPD dalam pengawasan pelaksanaan DPD di Kabupaten Maros, sebenarnya apa hakikat pengawasan itu? Karena hal ini perlu dijelaskan dalam forum ini, karena ini adalah untuk mencapai kelanjutan proyek hal yang berkaitan dengan yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Itu yang pertama. Tegasnya, tolong dijelaskan apa sih hakikat fungsi pengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada kendala-kendala yang diperoleh yang didapatkan dalam penelitiannya. Apa kendala itu? Dan itulah sebenarnya yang nantinya akan menjadi sesama tema ya apa yang mau diperbaiki. Perbaiki tentu ada yang paling pokok di situ, tentu kan banyak hal ya, hal yang paling pokok. Yang setelah itu ada solusinya apa gitu. Solusi ini penting karena di dalam disertasi itu ada yang namanya novelty, hal-hal yang baru yang belum pernah disampaikan oleh orang lain. Nah inilah sebenarnya hasil akhir dari seorang calon dokter. Saya kira itu pertanyaan saya dan kalau dijawab secara sekaligus saja supaya waktunya bisa tercapai. Terima kasih. Silakan. Guru dan yang wakil pelajar Profesor Dr. Ahmad Syahna menanyakan ada 3. Yang pertama adalah persoalan apa sih sebenarnya hakikat fungsi pengawasan tersebut dan apa kendala dan apa solusinya. Hakikat pengawasan tersebutnya hakikatnya adalah bagaimana kita bisa menilai dan melihat proses perencanaan di APBD kita. Ini memang dijalankan dengan baik dan benar oleh pemerintah daerah. Itu hakikatnya. Karena hakikat dari APBD kita adalah bagaimana APBD kita bisa berkeadilan, bisa menciptakan kesejahteraan, dan APBD kita bisa menuntaskan solusi yang ada di masyarakat. Ini hakikatnya. Sehingga kalau saya disertasi saya bahwa hakikat pengawasan itu sebenarnya adalah bagaimana perencanaan tersebut bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana, dengan baik, bisa efektif, bisa efisien, dan ini hal hakikat dalam pengawasan itu. Kemudian kendala tadi sempat saya ungkapkan bahwa kendala di lapangan administrasi kami ini kadangkala ini pengalaman baik pengalaman pribadi dan juga kami temukan ketika kami mewawancarai beberapa teman-teman bahwa kendala kita ini biasa secara teknis. Ya, kita turun di lapangan, yang kita temui ternyata bukan orang yang expert yang tahu persoalan tersebut dengan berbagai alasan, misalnya jika secara teknis pemerintah daerah yang tahu persoalan tersebut tidak ada di lapangan. Kalau kita turun di lapangan mungkin ada hal yang mungkin secara teori ya secara penyusunan ataupun persoalan penganggarannya ya secara teknis kita tidak memahami. Oleh itu ya ini yang tadi kami sampaikan
novelty kami bahwa salah satunya adalah bagaimana kita membuat namanya pengawasan secara baik. Ya, saat ini pemerintah daerah sudah membuat mekanisme musrembang, kemudian juga APBD kita ada SPBD kita saat ini. Kemudian pengawasan ini bisa kita sinkronkan sehingga nanti secara tertulis dan jelas apa temuan-temuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif. Ya, ketika misalnya ada hal memang yang kredit atau fraud, itu bisa dilakukan tindakan ataupun selanjutnya bahwa DPRD punya kewenangan untuk melaksanakan dan melibatkan penyelidikan terhadap berbagai hal itu dengan menyampaikan kepada para ya mungkin BPKP atau BPK ataupun secara internal eksekutif bisa juga melibatkan inspektorat dalam melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi hasil pengawasan dari DPRD. Inilah harapan kami dan solusinya memang kita sampaikan bahwa memang perlu optimalisasi dari peran DPRD, baik optimalnya tadi kita sampaikan bagaimana kita bisa melakukan peningkatan sumber daya manusia, dan alhamdulillah DPRD Kabupaten Maros ini melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dengan melaksanakan kajian teknis dan berbagai informasi yang bisa didapatkan, apa yang terjadi atau peraturan-peraturan yang terbaru yang didapatkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana tadi kita sampaikan supaya pencatatan ini secara rapi dilakukan oleh DPRD, maka kita berharap ada musrembang di mana pendamping atau staf yang mendampingi DPRD dalam melakukan itu bisa mencatat dengan sebaik-baiknya atas temuan-temuan hasil pengawasan. Terima kasih. Dan inilah jawaban saya pada baik. Jadi dan itu arahnya adalah kesejahteraan keadilan masyarakat yang ada. Saya kira apa yang disampaikan ini tepat ya, bagus, dan saya puas. Terima kasih. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang maha pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Usman Saihan. Dan penyaga selanjutnya dipersilakan yang hormat kepada yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Lawli Hussein SHMH. Diberi waktu paling lama 5 menit. Sekali lagi terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Haji Sudirman Rahman SMH selaku Presiden Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang terhormat para tim promotor Profesor Dr. Haji Syamil SMH dan para tim pengundi Profesor Dr. Haji Kamal Hidayat SMH, Asosiat Profesor Dr. Ilham Abbas SMH, Asosiat Profesor Dr. Haji Asari Hasan SMH, Asosiat Profesor Dr. Haji Gontor Yandi SMH, dan penguji eksternal Profesor Dr. Ahmad Rukun SMH, penguji lintasan sipil Profesor Dr. Haji Mansur Ali SMC, terkhusus para hadirin yang berbahagia dan saudara kandidat. Ya, saya menikmati jalannya sidang hari ini sebagai bagian dari tim promotor. Justru saja saya sangat harap cemas karena selama ini promotor ini kadang-kadang dia terima malam ya, mengirim hasil koreksi dan itu saya baca setelah jam 3 ya, jam 3 saya baca, lalu saya ikuti dengan salat tahajud, lalu ikuti doa, mudah-mudahan ujiannya lancar gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya, harapan cemas saya itu telah terjawab. Pasukan Prometheus telah dengan maksimal
melewati proses belajar mengajar di program pasca sarjana Universitas Indonesia. Beliau cukup gigih dan alhamdulillah hari ini tampil dengan sebuah karya yang luar biasa, karya disertasi. Karya ini adalah karya tulis yang paling tinggi dan yang publikkan. Olehnya itu sekali saya apresiasi Sumber Profesor. Hanya saja ada beberapa hal yang saya ingin komentari terkait fungsi pengawasan. Hakikat fungsi pengawasan esensinya adalah menciptakan akuntabilitas pengarang itu sendiri. Dan berbagai komentar yang disampaikan Profesor seperti tadi, kalau bicara akuntabilitas, memang esensinya adalah 4 elemen, 4 unsur akuntabilitas. Yang pertama adalah transparansi. Itu yang dimaksud transparansi negara. Dan transparansi itu bukan berarti buka-bukaan. Karena transparansi itu adalah accessibility, akses timbal balik. Anggaran bisa untuk mengakses kepentingan publik dan publik bisa mengakses anggaran itu sendiri yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maros. Esensi yang kedua dari akuntabilitas adalah measure atau ukuran. Tadi juga Prof. sudah dengan baik menyampaikan tentang indikator-indikator pelaksanaan anggaran dan indikator-indikator pengawasan dari anggaran sampai menggunakan informasi dan teknologi. Esensi yang ketiga dari anggaran itu adalah pengawasan itu adalah koreksi. Karena anggaran program Dewan Perwakilan Daerah bukan buatan Tuhan, sehingga dalam implementasinya itu harus selalu terkoreksi. Ingat, pada pemeriksa keuangan itu sendiri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran ada 2 kali berpendapat. Pendapat pertama disebut taklimat awal. Tolong Bapak Ibu sekalian, para penyelenggara daerah, taklimat awal BPK jangan cepat-cepat terpublis, karena di sana masih banyak catatan BPK untuk melakukan koreksi, Ini kadang-kadang tidak disadari, baru taklimat awal sudah terpublis. Akhirnya apa? Ditangkap oleh publik, ditangkap oleh media, ini banyak korupsi di sini. Padahal masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Itu koreksi. Yang ketiga, memang kalau sudah koreksi sudah dilakukan, kesalahan mesti terjadi, konsekuensinya pengawasan hukum harus berjalan, sanksi harus diterapkan. Inilah esensi dari akuntabilitas itu sendiri. Jadi indikator untuk akuntabilitas adalah yang pertama transparansi. Transparansi itu adalah akses timbal balik. Ya, kalau Bapak punya mobil itu pakai mobil ribbon, kaca ribbon tidak transparan itu. Kita bisa akses luar, tapi orang-orang tidak bisa akses kita. Tapi anggaran tidak boleh, harus akses timbal balik. Yang kedua mesti keterukuran. Yang ketiga correction, dan yang keempat sanksi. Kalau koreksi selalu terjadi kesalahan, maka konsekuensi harus ada sanksi. Pengawasan hukum harus jalan. BPK harus jalan, melakukan tuntutan ganti rugi. KPK harus jalan, Kejaksaan Agung harus jalan, dan kepolisian harus jalan. Kalau koreksi selalu terjadi kesalahan. Saya kira itu catatan dari saya. Terima kasih, dan saudara penulis lain yang jadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu pertanyaannya, tahan dulu. Iya, terima kasih kepada yang latar belakangnya, Bapak Profesor Dr. Kabir dosen SMA, dan Bapak Ibu hadirin, terus kepada tim penguji para penyangga. Selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada tim penguji para penyangga untuk menetapkan hasil ujian, maka sidang ujian Profesor Doktor saya skorsing selama kurang lebih 10 menit. Ketua Sidang Penguji, Promotor, Kopromotor, dan Penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian. Promoterius tetap di tempat.
sidang ujian profesi doktor dibuka kembali. Pembacaan irisio oleh Ketua Sidang kepada Prof. Vendus dipersilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Irisio Berdasarkan hasil rapat panitia penguji ujian profesi doktor ilmu hukum dengan ketua sidang profesi doktor, maka mahasiswa nama AS Haidir Sam, nomor induk mahasiswa 0009 di 23/2018, program studi doktor ilmu hukum, konsentrasi hukum tata negara. Judul disertasi hakikat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Maros dinyatakan lulus dengan penilaian sangat memuaskan. Dan mulai saat ini, saudara dinyatakan berhak menyandang gelar akademik doktor yang disebut MPH. Saudara tercatat sebagai alumni doktor ilmu hukum yang ke-359, Makassar, 20 Januari 2024. Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Sudirman Rahmat SH MH. Yudisium saya akan sah. yang merupakan keluarga guru dan pelajar Profesor Dr. Haji Sudirman Salah selaku promotor dan juga Rektor Universitas Indonesia dan Direktur Program Master Sarjana Universitas Indonesia. Yang saya hormati, tadi sudah
sampaikan para program nomor 1, 2, Maha Guru dan Maha Kader Profesor Haji Mawadil Hussein dan Profesor Dr. Haji Syarifin Nabi. Persoalan capaian ini saya tidak membayangkan karena saya kuliah 2018 di S3 ini dan saya menjadi proposal ketika ada kongres Partai Amanat Nasional di Kendari jam 1 itu menjalani pilkada, memenangkan pilkada dan agak sedikit terkuras dengan aktivitas saya yang terpilih menjadi bupati. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini, 2024 ini saya bisa capai gelar tersebut. Terima kasih. Yang terhormat para pengundi, Maha Guru Profesor Dr. Haji Kamal Pijas, Profesor Dr. Ahmad Ruslan, Dr. Dr. Ilham Abbas, Askari Rasa, Bapak Dr. Hardianto Janggi, dan juga Ayahanda di eksternal, Ayahanda Prof. Mansur Ramli, dan yang hadir di tempat ini semua pada kesempatan kali ini, Ibunda saya yang tercinta, istri yang saya tercinta, Bapak dan Ibu mertua, dan anak saya yang hadir di tempat ini, yang saya hormati Ibu Wakil Bupati. Terima kasih sebelumnya. Ibu Wakil Bupati memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, ketika saya izin untuk menulis, mencatat, meneliti, dialah yang menjadikan saya beberapa kegiatan. Terima kasih Wakil Bupati yang dengan setia mendampingi saya di pemerintahan ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita melanjutkan pemerintahan ini. Dan terima kasih Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maros. Inspirasi disertasi saya ambil ketika saya di tahun-tahun terakhir 2018 menjadi Ketua DPRD dan dilanjutkan oleh Pak Ketua DPRD dan teman-teman DPRD. Teman-teman DPRD Maros sangat menyayangi saya, sangat kompak dengan saya, sehingga alhamdulillah support dan dukungan teman-teman DPRD. Ini saya ucapkan terima kasih. Ketua, pimpinan, wakil ketua dan seluruh anggota Dewan Kabupaten Maros. Yang saya hormati para unsur Forkopimda yang hadir di tempat ini. Kekompakan yang kita jalin itu adalah hal yang terbaik untuk pembangunan dan masyarakat kita. Yang saya hormati hadir juga di tempat kita semua, Bapak Dr. Andi Taufik MSc, Ketua Puslatbang LAN RI Makassar. Dia adalah Ketua Harian Ikatan Alumni Pemerintahan UNHAS bersama seluruh para senior dan teman-teman IKAUN. Kalian semua yang juga ikut mensupport dan memberikan semangat kepada saya. Yang terhormati hadir juga Bapak Wakil Ketua Komisi E, Bapak Insinyur Andi Muhammad Ridwan Nabil. Terima kasih menjadi kakak yang baik. Terima kasih atas selalu support kepada saya. Dan terima kasih kepada semua para senior yang hadir di tempat ini. Ada Kak Hasan, ada beberapa semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Orang-orang tua saya yang saya anggap sebagai orang tua saya, ketua-ketua organisasi keagamaan, ketua organisasi politik, dan kita semua yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir juga menyertai tempat ini Bapak Dekan Institut Unhas, Bapak Profesor Dr. Sukri MSc, yang juga terus support dan selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang hadir langsung dari Bandung, yang dari Kalimantan, dari berbagai kabupaten yang hadir pada kesempatan kali ini. Dukungan dan support kita semua ini adalah hal yang kami
luar biasa buat saya. Terima kasih kehadiran seluruh, baik Ika Unhak, Ika Isip, Ika apapun, atas kehadiran kita semua dan seluruh diri sekalian. Saya sangat sadar bahwa capaian yang saya raih hari ini bukan akan saya raih sendiri semata. Tak akan ada apa-apanya saya seorang diri. Maka izinkan pada kesempatan yang khidmat ini, saya berterima kasih kepada yang saya sangat cintai, kedua orang tua saya, Ayahanda Andi Samsudin almarhum, yang telah banyak memberikan nasihat dan makna dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau bersama orang-orang yang beriman, yang punya segala dosanya dan yang terima amal kebaikan. Yang paling utama, ibunya tercinta yang telah merawat dan membesarkan saya. Saya tidak hanya fisik, tapi beliau senantiasa adil, membesarkan hati saya, membesarkan semangat saya. Beliau yang mengajarkan saya untuk tidak menyerah pada apapun yang akan terjadi. Beliau merawat saya sejak kelas 1 SMA seorang diri. Beliau seorang ibu dari senantiasa memberikan doa, mencurahkan kasih sayang, semangat dan dukungannya dalam perjalanan hidup saya. Beliau sering berkata di telinga saya, panggilan kecil saya, Sabril, apa yang kau tanam hari ini, itu juga yang kau petikkan hari ini. Jika kau menanam kebaikan juga yang kau panen. Jika kau menanam keburukan juga yang kau dapat. Itulah beliau dan itu juga hakikat ilmu yang diajarkan di kampus ini. Demikian pula saya curahkan ungkapan rasa sayang dan sujud hormat pada Bapak dan Ibu mertua saya tercinta, Bapak Hayam Yusuf Dalil dan Ibu Hajar Nurwahab Sarah, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa serta nasihat-nasihat yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kakak-kakak ipar saya, Kak Amri, Kak Imo, dan seluruhnya yang telah memberikan doa dan memberikan semangat pada saya. Dan ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan segenap cinta kasih saya aturkan teristimewa pada istri tercinta Apoteker Raja Ulfian Nuri Yusuf PSSI, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayangnya kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian hidup saya dengan penuh kesabaran, perhatian, pengorbanan, dan doa serta kesetiaannya hingga saya dapat menyelesaikan studi. Terima kasih istriku yang telah merawat kasih sayang sedemikian indahnya, menyayangi saya untuk tidak berhenti belajar, juga memperhatikan istirahat dengan tidur teratur dan makan teratur walaupun sering saya mangga. Saya kadang-kadang melanggar, dan mungkin ini yang paling sering saya langgar. Dialah kasih hati yang menjaga cinta dan hidup saya hingga saya bisa seperti hari ini. Terima kasih gelar doktor ini juga adalah gelar yang dipersembahkan untukmu. Sungguh saya persembahkan untuk keluarga kita dan terbuka untuk Bapak Ibu tetaplah menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan kita. Begitu juga kepada dan aku yang tercinta Muhammad Ibn Fakusa dan Nur Aulia Alimuddin, Isan Mustafat Fakusa, Andi Muhammad Fathan, Andi Fahira, Andi Muhammad Fahmi, dan yang saya Andi Nora Al-Fatah Hadir, yang dalam setiap tawa dan kebersamaannya telah menjadi penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih anak-anakku yang saya tahu kalian diam-diam berdoa untuk kesuksesan ini, mendoakan kesehatan Nabi. Saya tahu itu dan saya berterima kasih. Kalian adalah anak-anak tempat di mana cinta tumbuh subur dan rindu. Untuk semua keluarga tercinta, izinkan saya persembahkan pantun. Jangan berburu di tepi rawa, banyak pohon yang mudah patah. Kepada keluarga tercinta aku berharap doa supaya gelar ini menjadi berkah.
Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Maha Guru dan yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji Sudirman Rahman SHMH, sebagai promotor yang juga selaku rektor dan direktur program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Beliaulah yang mendorong saya terus, memicu saya terus, memacu saya terus. Makasih Pak Rektor, Maha Guru dan yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji Laudie Hussein SHMH, selaku promotor 1. Minta maaf, kadang-kadang tengah malam, karena kalau sudah bekerja di kantor baru saya bisa menulis dan mengirimkan hasil tesis saya. Dan Maha Guru yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji Syarudin Ali SHMH, selaku promotor 2, yang telah berbaik hati memberi dukungan secara terus-menerus, konsultasi, nasihat, dan bantuan literatur, sebagaimana mereka menuntut terwujudnya karya akademik yang berkualitas. 2018 saya mendaftarkan S3 dan terus menjalani perjalanan perkuliahan sampai ujian, disertasi, proposal. Ya, ada kendala, ada masalah, dan beliaulah semua yang mendorong dan mensupport saya. Saya juga ucapkan terima kasih pada para tim penguji, Ayahanda Maha Guru dan yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji Mansur Abdi SHMC sebagai penguji ekspert, Maha Guru dan yang Maha Terpelajar, Profesor Dr. Haji M. Kamal Hijaz SHMH, yang amat terpelajar Dr. Ilham Abbas SHMH, yang amat terpelajar Dr. Haji Askari Rasak SHMH, yang amat terpelajar Dr. Hardian Sejandi SHMH, serta penguji eksternal Maha Guru yang dan yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH, yang telah berkenan memberikan saran dan masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan seperti ini. Terima kasih para gurunda atas ilmu yang diberikan, nasihat dan petunjuk. Sungguh saya belajar di kampus ini. Saya akhirnya paham, ilmu semakin dicari semakin kurang rasanya. Dan untuk para gurunda, terima kasih telah memberikan ilmu dengan tenang dan sabar. Saya menjadi kaya akan ilmu di tempat ini. Terima kasih Prof, nasihat dan ilmu dari para gurunda yang saya kenal selalu. Kepada kampus ini, Universitas Muslim Indonesia, terima kasih. Kampus ini akan terus menjadi rumah saya. Dan izinkan saya selalu mampir dan menjadi isi rumah berikut bapak saudara-saudara saya. Kampus ini tak sekedar tempat belajar, tapi adalah rumah tempat bertemu keluarga. Saya bangga dan akan selalu bangga pada lembaga hebat ini dan berdaya terus untuk Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Maros, para wakil ketua serta para anggota DPRD Kabupaten Maros periode 2019-2024 atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada saya dalam penulisan disertasi ini dan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Maros. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Wakil Bupati Haji Suarsinan HDSC, Wakil Bupati yang dengan sabar, dengan tulus juga mendengarkan apa yang saya inginkan dan selalu bertanggung dengan baik dan melakukan harmonisasi dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Insya Allah kita akan membangun Kabupaten Maros dengan baik dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada segenap forum komunikasi Forkopimda Kabupaten Maros yang betul-betul sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maros. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini banyak pihak yang telah membantu. Namun tidaklah mungkin bisa menyebut satu persatu. Kepada semua yang membantu dalam proses ini, saya haturkan terima kasih. Sungguh saya tidak ada apa-apanya tanpa bantuan kita semua. Saya bangga dikelilingi orang-orang baik dan yang mau membantu. Tak ingin melihat saya berjalan sendiri. Terima kasih kepada semua yang telah membantu. Saya hanya mampu memberikan doa. Semoga segala bantuan yang diberikan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi wanita yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Saya menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan saya juga menyadari bahwa tidak ada lagi jenjang pendidikan formal setelah ini. Olehnya,
Semoga dengan selesainya pendidikan ini dapat memberi kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maros. Akhir kata, izinkan saya menghamparkan pantun kepada kita semua. Bukit tidak di tanahnya longsor, tak perlu takut apalagi berlari. Bangga berdiri di tengah profesor. Terima kasih atas ilmu dan gelar ini. Aduklah gula manis terasa, boleh lagi teguh bersama mami. Sungguh saya datang biasa-biasa, lalu hari ini besar karena Umi. Terima kasih Republik Indonesia. Bila berjaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yang saya hormati tim pemuji para penyangga yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Saudara Kolonel Petrus yang kini telah menjadi Doktor Haji A.S. Hadirsan PhD MH. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas bahwa tadi Kolonel Petrus menyebut hadir Ketua DPRD Kabupaten Maros, hadir Wakil Bupati Maros. Selamat datang, Bu. Saya hanya biasa lihat nama Ibu di koran. Ya, Ibu Tina Boharia. Ya, belum pernah ketemu. Iya, saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Maros, para kepala dinas dan SKPD dalam lingkup Kabupaten Maros yang kita hormati, kita banggakan, orang tua kita, mertua dari Prof. Petrus. Selamat datang, Pon. Yang kita hormati, kita banggakan, tadi banyak organisasi pemuda, organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan para alim ulama yang hadir, yang kita muliakan, dan hadirin-hadirat yang saya tidak hafal sehingga saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kembali kami senantiasa mengajak kepada Bapak Ibu hadirin-hadirat untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena baru saja beberapa menit yang lalu Ketua Sidang Promosi Doktor menutup palu sidang pertanda bahwa Saudara Prof. Petrus yang kini telah menjadi Dr. Haji A.S. Hadirsan SIP MH telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik pada program doktor ilmu hukum pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Tantangan ke depan itu adalah bahwa sebagai seorang alumni, seorang doktor, maka anggapan dan harapan masyarakat itu adalah bahwa seorang dokter itu adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya ditekuninya. Karena tadi bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pengawasan, pengawasan
pelaksanaan apa tadi? Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Sebagai dokter, tentu yang berkaitan dengan bidang ilmu saudara adalah tentu merupakan narasumber. Dan tentu kalau saat ini adalah pejabat publik, maka tentu memang kita harapkan menjadi narasumber pada skala-skala yang lebih besar. Ya, misalnya narasumber di Kementerian Dalam Negeri atau dalam skop nasional atau bahkan dalam skop regional maupun internasional. Oleh karena itu, jangan terlena dengan kutukan Pak Lusidan tadi bahwa saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik. Tetapi tidak berarti bahwa setelah doktor itu berhenti belajar. Justru semakin doktor, maka tentu aktivitas belajar itu tetaplah berjalan. Kalau perlu ditingkatkan. Ya, karena apa? Tentu ketika seorang dokter berada di tengah-tengah masyarakat, berada di lingkungan kerjanya, maka yang menguji kita, yang menguji dokter itu bukan lagi 10 orang seperti sekarang ini, sebelumnya 7 orang. Tapi yang menguji itu adalah dalam jumlah yang tidak terbatas banyaknya, tidak terbatas jumlahnya. Kalau ujian hari ini, ujian kemarin-kemarin itu, mulai prelim sampai ujian promosi dokter, itu hanyalah merupakan ujian kecil. Sesungguhnya yang merupakan ujian besar itu ketika saudara berada di tengah-tengah masyarakat, berada di suatu forum yang skopnya lebih luas, nasional, internasional. Disitulah ujian yang sesungguhnya, dan disitulah yang merupakan ujian besar. Oleh karena itu, kalau ujian-ujian hari ini, ujian sebelumnya, Anda begitu mempersiapkan diri ke depan ini, menghadapi ujian besar, ujian yang lebih besar, tentu haruslah lebih mempersiapkan diri lagi. Dan atas nama pimpinan UMI, pimpinan Persaudaraan menyampaikan selamat kepada Prof. yang kini telah menjelma menjadi Dr. Haji A.S. Haidir Sam, SIP, MA. Selamat kepada semua keluarga. Selamat kepada pemerintah Kabupaten Maros. Selamat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maros. Selamat kepada segenap warga dan masyarakat Maros. Hari ini telah bertambah sumber daya Kabupaten Maros yang kebetulan pejabat publik sebagai Bupati Kabupaten Maros. Dan saya kira ini sesuatu yang patut disyukuri bahwa Saudara Dr. Haidir Sam menyelesaikan pendidikan doktor ilmu hukum pada sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi A, terakreditasi unggul, terakreditasi unggul pada sebuah program studi doktor yang terakreditasi unggul. Dan doktor ilmu hukum itu adalah akreditasi. Saya kira di Indonesia
program doktor ilmu hukum yang akreditasi unggul itu tidak banyak. Kalau di Makassar ini PTN, PTS hanya doktor ilmu hukum Pasca Sarjana Umi yang unggul. So tahu saya, bahkan doktor ilmu hukum Universitas Hasanuddin pun sampai hari ini belum unggul. Nah, oleh karena itu berbahagia kita. Sekaligus saya memalukan jika Bapak Ibu hadirin hadirat ada yang ingin melanjutkan pendidikan baik pada pendidikan doktor, magister maupun salah satu, saya kira UMI menyiapkan ada satu program studi yang siap menjadi tempat untuk belajar. Nah, ini memang adalah dengan Bapak ya. Sebuah perguruan tinggi itu tidak dilihat dari gunungnya yang mewah, tidak dilihat dari apakah dia perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Harvard University di Amerika itu bukan PTN. Universitas Al-Azhar di Kairo itu bukan PTN, PTS. Tapi begitu tersohor, begitu termasuk, orang berlomba-lomba masuk baik di Harvard University maupun di Al-Azhar Kairo karena masyarakat internasional memandang kualitasnya. Sama juga dari UMI. UMI sebagai perguruan tinggi tertua di luar Pulau Jawa. UMI itu lebih tua dari UNAS. UNAS itu masih ada, bukan membandingkan. UMI telah melahirkan perguruan tinggi negeri, yaitu UIN Alokti, dan beberapa PTS dalam wilayah Sulawesi maupun di luar Sulawesi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun Universitas Muslim Indonesia terdapat kata Muslim Indonesia, tidak berarti yang dapat mengenyang pendidikan. UMI secara eksklusif hanya menerima yang Islam saja. Banyak yang jadi dokter yang agamanya Hindu, yang agama Kristiani, banyak sarjana hukum, banyak yang insinyur dari UMI tidak eksklusif di dalam pendidikan mahasiswa. Oleh karena UMI menerapkan prinsip Islam, yaitu Islam itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Saya kira demikian, dan sekali lagi saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada penguji. Tentu partisipasi kita, kehadiran kita di dalam